Inilah dia detik-detik pelaku curanmor yang kepergok oleh korbannya pas nak beraksi di Jalan Musir Raya Timur, Sako, Palembang, Minggu sekira jam 6 sore kemarin. Pelaku yang nak lari ke diri sesudah kepergok kemudian diaman ke warga sehingga jadi bulan-bulanan warga sekitar. Pelakunya bernama Heriansa, warga Jalan Sungai Tawar, 29 Ilir, Palembang, yang berniat nak gasak motor Anita Aliantini yang lagi berada di jero salon. Guna menghindari aksi massa yang geram dengan aksi pelaku, anggota Polsek Sako langsung ke TKP ngaman ke pelaku. Polisi menyebut pelaku berkeliling berdua sama kawannya yang ini masih DPO. Pas di TKP, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa nyabut kunci motornya. Sepeda motor ini kuncinya lupa, korban melepaskan, masih tergantung di sepeda motor. Dan itu langsung dilihat oleh pelaku. Dan pelaku langsung menghampiri dan mendorong sepeda motor itu. Nah, belum lama dari situ, si korban melihat bahwa sepeda motor sedang didorong dan posisi hidup, Pak. Jadi akhirnya si korban berteriak ada maling sehingga diamankan oleh massa. Dan sekarang ini sudah diamankan Polsek. Ini tersangka masih menjalani pemeriksaan sama pengembangan lebih lanjut untuk bebas kawan yang rewangi untuk melakukan kejahatan tersebut. Mulyadi, PAL TV. Selamat sore, Moni dari Sumatera Selatan atas laporan polisi. Doni Antoni, guru SD di Tulung Selapan Oki ini cuma bisa tertunduk lesu sesudah penipuan yang dilakukan terbongkar oleh unit 4 Jarteras Polda Sumsel. Tersangka ditangkap bersama barang bukti mobil mewah, belasan ATM, serta sejumlah duit hasil penipuan. Polisi menyebut aksi yang dijalankan tersangka dengan modus nyebar ke undangan file aplikasi yang bisa ngeretas device korban pas file itu dibuka, termasuk mobile banking. Undangan itu disebar melalui WhatsApp ke banyak nomor secara acak. Terakhir yang jadi korbannya ialah warga Martapuro Oku Timur sesudah duit di rekening senilai 1,4 miliar rupiah lenyap. Kemudian duit tersebut dipindah ke belasan rekening miliknya. Kejahatan ini dilakukan tersangka bersama kedua kawannya yang ini masih buron. Ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya juga di wilayah kita, seperti undangan pernikahan, undangan ulang tahun, ataupun lain-lain sebagainya yang ada tulisan aplikasi APK-nya. Korban kemudian setelah mengklik, masuklah seperti virus ya, jadi semua yang transaksi ada m-banking, lain sebagainya, elektronik banking, lain sebagainya ada di handphone, itu langsung masuk ke sistemnya dari para pelaku. Adapun salah satu aplikasi mobile banking Brimo yang dimiliki oleh korban ini dikuasai oleh para pelaku, dan dari total tabungan korban yang dikuras para pelaku sejumlah 1.400.822.000. Sementara untuk kedua pelaku lainnya masih dibebas oleh anggota. Akibat perbuatannya, tersangka Doni harus mendekam di sel tahanan Polda Sumsel. Mulyadi, PAL TV. Kejaksaan Tinggi Kejati Sumsel pada Senin 30 Oktober 2023 netap ke 5 wong tersangka juru perkara dugaan korupsi terkait penjajuan aset Yayasan Batanghari 9 berupa tanah dan asrama mahasiswa Sumsel yang ada di Yogyakarta. Tim penyidik sudah mengumpul ke alat dan barang bukti sehingga berhasil netap ke 5 wong tersangka, yakni berinisial AS, MR, ZT, EM, dan DK. Untuk dua tersangka AS dan MR ini sudah wafat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Sarjono Turin mengungkapkan modus yang dilakukan para tersangka yakni berperan juru proses peralihan yang terjadi pada yayasan tersebut dengan ganti nama yayasan tersebut dari yang semula Yayasan Batanghari menjadi Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan. Dengan beralihnya akta pendirian ini memudahkan para tersangka untuk jual ke aset tersebut sama pihak ketiga sekira tahun 2015 liwat. Nah, yang peran-peran mereka ini dinyatakan dia sebagai tersangka karena perannya adalah yang sangat sentral ketika proses peralihan akta kedua dari Yayasan Batanghari menjadi Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan. Beralihnya inilah peran ini dengan beralihnya akta pendirian ini, maka dengan leluasa dia melakukan transaksi pada tahun 2015. Prosesnya 2015 sampai 2017. Nah, berapa nilai sekarang itu? Tanah itu sekarang lebih mahal, tapi secara waktu tanah itu masih diduduki oleh rekan kita, karena itu mahasiswa. Secara jujur, secara yuridis formil, ini sudah beralih karena sudah terbit sertifikat di atas lahan itu milik pihak ketiga. Aset tersebut ini sudah berhasil disita oleh pihak Kejati Sumsel, sehingga kini tim penyidik masih melakukan perhitungan potensi kerugian keuangan negara. Atas perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Lutfi, PAL TV. Kejaksaan Tinggi Kejati Sumsel buka suara terkait status Henry Zainuddin, mantan Ketua KONI Sumsel, jadi tersangka juru perkara dugaan korupsi KONI Sumsel tahun 2021. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sarjono Turin mengungkapkan kalau tersangka HZ ini daftar ke diri sebagai caleg, sehingga sesuai dengan edaran dari Kejaksaan Agung kalau setiap uang yang dinyatakan sebagai caleg bukan berarti dihenti ke perkaronyo, namun dipending sementara waktu sampai dengan hasil pengumuman caleg diumumkan. Kita sudah menetapkan 3 tersangka, 2 tersangka sudah dinyatakan P21 ya. Untuk kerugian negaranya kurang lebih sekitar berapa Pak? 5,2 miliar ya, 5,3 miliar hasil dari audit inspektorat. 2 sudah tertahan dan 1 belum. Karena memang posisi saat ini yang bersangkutan mendaftar di sebagai caleg sesuai dengan surat edaran dari Kejaksaan Agung bahwa setiap seseorang yang sudah dinyatakan sebagai caleg bukan berarti dihentikan perkaranya, dipending sementara waktu saja sampai dengan hasil pengumuman caleg itu diumumkan. Kalau dia tidak mampu berarti ruang itu ya tetap tersangkanya 3 dan potensi juga bisa berkembang lagi lain. Kejati Sumsel Dewek sudah menetapkan 3 tersangka juru perkara ini, sementara berkas 2 tersangka yakni Suparman Roman dan Ahmad Tahir ini sudah P21, yakni diserahkannya para tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum guna persiapan untuk dilimpah ke pengadilan. Lutfi, PAL TV.